Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Para pemirsa yang terhormat, kita kembali bertemu dalam channel yang sama, yaitu channel tentang cerita Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin adalah Raja Banten pertama. Ya. Kemudian beliau berakhir pada tahun 1570, digantikan oleh Maulana Yusuf yang disebut dengan gelarnya adalah Panembahan. Maulana Yusuf gelarnya adalah Panembahan Pakalangan Gede. Ya, Panembahan Pakalangan Gede itu, Panembahan itu adalah raja pendita, ya. Kemudian Pakalangan Gede itu, kalangan itu adalah tempat berkelahi atau perang. Gede, besar. Jadi beliau disebut Panembahan, raja yang melakukan perang besar dan melakukan kegiatannya adalah 3 kali. Itu. Beliau ini Maulana Yusuf, putra Maulana Hasanuddin. Dari istri Putri Indrapura, makanya disebut sebagai Jaler ingkang barep. Jaler itu adalah jalu itu adalah laki-laki. Barep itu adalah pertama. Ya, dari istri Sarifah Ambar dari Indrapura, itu Bengkulu Utara. Kerajaan Bengkulu Utara ini adalah kerajaan bawahan Aceh yang berada di Bengkulu. Kemudian beliau itu melakukan kegiatan perang besar. Pertama kali adalah pada 1534, yaitu menyerang Pakuan Pajajaran di sekarang Bogor. Rajanya waktu itu adalah Ratu Dewata Buana. Nah, kemudian terjadilah perang besar itu, dan dalam perang itu pembesar-pembesar Pajajaran itu juga tewas. Diantaranya adalah Tohan Sarendet dan Tohan Dimajaya. Tohan itu artinya penguasa atau orang yang berkuasa, bupati, dipati daripada Pajajaran. Dan pada waktu itu Pajajaran masih berupa komplek istana yang ada 5 istana, yaitu Bima, Punta, Narayana, Madura, Suradipati. Itulah istana yang ngajajar. Ngajajar itu artinya berjajar. Berjajar sehingga orang mengatakan bahwa kerajaan ini disebut Kerajaan Pakuan Pajajaran. Pakuan artinya ibu kota. Pakuan, tempat kubu, pakubuhan, Pakuan itu di sekitar Bogor, atau kalau orang berpendapat katanya di sekitar Kebon Raya Bogor. Di sana ada makam Ratu Galuh, yang tidak lain adalah makam Prabu Siliwangi. Ratu Dewata Buana wafat. Kemudian dari situlah yang namanya Tumenggung Jaya Menggala
Tumenggung Jaya Menggala ini adik daripada Sang Hyang Surosoan Adipati Banten Girang atau disebut Medanggiri. Nah, itu Sang Hyang Surosoan mempunyai adik Tumenggung Jaya Menggala. Kalau Sang Hyang Surosoan punya anak Ki Mas Jong, kalau Tumenggung Jaya Menggala punya anak adalah Agus Ju. Jadi sebetulnya Agus Ju dan Ki Mas Jong itu sepupu, saudara sepupu. Jadi ayahnya Tumenggung Jaya Menggala dan Sang Hyang Surosoan itu seibu sebapak, anak Prabu Siliwangi. Begitu ceritanya. Nah, Maulana Hasanuddin permulaan dia menjadi mubaligh. Ya, mubaligh itu pangkalannya adalah di Pulau Sari, di bekas Padepokan Brahma Kandadi yang ditinggalkan dan pindah ke Bekasi. Kemudian beliau ditantang ya oleh pucuk umun Gunung Lancar yang disebut Ratu Ajardomas. Nah, kita kembali ke Banten karena cerita itu sudah episode yang lalu, maka saya akan menerangkan tentang struktur pemerintahan dalam Kerajaan Banten. Pangkat tertinggi daripada Kerajaan Banten adalah Raja, Sang Raja, yang disebut biasanya orang menyebutnya Kanjeng Maulana kepada Maulana Hasanuddin. Kanjeng Maulana. Gitu. Jadi Paduka Maulana. Nah, di bawahnya ada 3 orang utama, yaitu satu Senapati Ingalaga, itu panglima pemimpin perang. Kemudian adalah Patih Mangkubumi. Patih Mangkubumi itu boleh dikatakan sebagai kepala administrasi. Kemudian ketiga adalah Kodi atau Kadi itu ya, kalau di bahasa Indonesia kan adalah Kadi. Gitu. Nah, Senapati Ingalaga, di bawah Senapati Ingalaga itu di bawahnya ada Pangeran Kesatrian yang membawahi pasukan-pasukan Banten. Nah, dia pasukan Banten itu para kesatria yang ditempatkan di desa Kesatrian, dan di situ ada barak-barak tentara. Nah, di bawah Pangeran Kesatrian ada Arya, para Arya. Di bawah para Arya ada cili, komandan komandan ya, pasukan kecil lah gitu ya. Pasukan kecil itu cili, banyak cili ya. Ada cili Glebeg, ada cili Wulung, ada cili, banyak sekali cili. Di masing-masing zaman setiap raja mempunyai cili. Nah, cili itu adalah komandan-komandan. Nah, di bawah cili ada lurah tamtama. Banyak sekali lurah seperti Singalodra ya, kemudian Prayakarti dan sebagainya. Itu adalah lurah-lurah. Banyak lurah-lurah, termasuk juga Anggadipa gitu. Itu adalah lurah. Kalau Anggadipa lurah angkatan laut gitu.
Nah kemudian di bawah Patih Mangkubumi atau wakil sultan di bagian administrasi ada menteri-menteri. Menteri-menteri itu gelarnya adalah Pangeran Arya. Pangeran Arya itu adalah menteri-menteri. Di bawah menteri ada mantri. Jadi mantri gitu. Jadi bukan menteri tapi mantri. Di bawah mantri ada ngabei. Ada ngabei, para ngabei itu banyak sekali. Ya, kemudian ngabei itu boleh dikatakan camat kalau sekarang. Kalau mantri itu apa ya itu? Para mandor-mandor itu, para pengawas-pengawas itu biasanya bergelar tumenggung. Ngabei gelarnya ngabei. Di bawah ngabei ada lurah lagi. Nah, ada lurah-lurah. Lurah yang menguasai wilayah. Ada lurah. Baru di bawah itu ada catrik. Catrik dan para abdi. Kemudian para pesuruh atau panglaku. Gitu. Jadi masyarakat biasa yang bisa disuruh-suruh begitu. Kemudian kodi, di bawah kodi itu ada para ketib. Jadi khatib-khatib masjid yang dikuasai oleh kerajaan itu masjid resmi itu juga digaji sama negara. Itu ketib-ketib. Kemudian ada amil. Amil itu yang ngambilin pajak atau apa namanya, bukan pajak, bukan pajak ya, namanya dalam Islam itu ada zakat, pembayar zakat. Kemudian ada panglaku, panglaku itu pesuruh gitu. Jadi amil, panglaku, ketib, kemudian apalagi itu para ketib itu para kiai-kiai besar biasanya. Jadi dia jadi khotib di mana-mana gitu. Nah kemudian daripada itu biasanya bergerak Pangeran Arya, kodi itu, Pangeran Arya gelarnya. Biasanya pada waktu Seba itu adalah pertemuan besar ya para pembesar-pembesar Banten, maka kodi itu di sebelah kanan, berdiri di sebelah kanan raja dengan memakai surban dan sebagainya, biasanya sudah haji begitu. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah gulang geseng. Gulang geseng sebelah kanan belakang. Di sebelah kiri belakang ada gulang emu. Gulang geseng itu adalah protokol, kepala protokol yang biasanya di Surosoan mempunyai anggota sekitar 60 pasukan. 60 orang. Jadi ngeronda istana itu adalah gulang geseng. Jadi gulang itu pengawal, gesang itu bahasa Jawanya adalah hidup. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu bodyguard gitu. Jadi pengawal hidup begitu. Kemudian gulang emu itu adalah kepala rumah tangga yang mengatur bagaimana raja berpakaian, raja makan, minum dan sebagainya. Mengepalai kelompok namanya padekan.
ada 2 padekan, yaitu padekan Nyai dan padekan Tundan. Padekan Nyai itu adalah emban, padekan Tundan itu tukang masak, itu kemana-mana itu masak. Begitu ininya itu strukturnya kira-kira. Di bawah itu ya pesuruh-pesuruh aja biasa. Emban itu sangat berpengaruh sekali, karena biasanya emban-emban yang senior itu adalah jadi guru ngaji para pangeran kecil, dan biasanya pangeran-pangeran kecil itu tidurnya di keraton Kaibon. Nah di situ belajar ngaji dan sebagainya itu digurui sama kepala emban, kepala dayang-dayang lah begitu. Nah di dalam dayang-dayang itu ada yang terkenal, yaitu Nyai Emban Rangkum. Nyai Emban Rangkum ini pernah menjadi guru ngajinya Pangeran Jayakarta, sehingga nurut sekali Pangeran Jayakarta itu pada beliau, dan nanti dipakai sebagai duta untuk melengsarkan Pangeran Jayakarta ke Banten dan menduduki Pangeran Arya Katengahan. Jadi beliau Pangeran Jayakarta itu di Bantennya menjadi Menteri Penerangan, sehingga beliau di Banten dibujuknya itu oleh Nyai Emban Rangkum gitu. Karena beliau adalah raja bawahan di Jakarta, jadi nggak sembarangan orang yang membujuknya. Emban Rangkum lah orang tua yang bijak gitu. Demikian kira-kira struktur pemerintahan di Banten. Kemudian struktur bangsawan itu ada kawargaan, wargi sentana disebutnya. Wargi sentana itu warga istana. Kemudian adalah kanayakan. Kemudian baru pangaulaan. Jadi ini bahasa Sundanya. Jadi pertama adalah bangsawan itu warga. Warga itu anak, mantu, dan putu raja. Dan yang anak, mantu, dan putu raja ini tidak usah bekerja juga dapat gaji dari kerajaan. Kalau yang lain, para priai dan sebagainya itu bekerja, itu para priai. Nah itu bedanya antara priai itu disebutnya kanayakan, orang yang dekat dengan raja, Jadi banyak sekali orang yang dekat dengan raja itu disebut kanayakan. Kemudian pangaulaan itu pegawai negeri biasa gitu. Jadi pegawai negeri itu kaula itu artinya abdi dalam. Kalau di Jawa namanya abdi dalam, kalau di Banten namanya kawula. Kawuli, jadi kalau bahasa Jawa kawuli begitu. Selain itu adalah pedagang yang di luar pemerintahan gitu. Ada banyak sekali saudagar dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana gaji daripada pegawai kerajaan Banten? Ya, pada dasarnya yang pertama adalah kerajaan Banten itu memiliki tanah-tanah yang digarap oleh kerajaan, dan tanah-tanah yang digarap itu diberikan sebagai gaji daripada pegawai-pegawainya, dimulai dari Maulana Yusuf
begitu. Jadi Maulana Yusuf ya mengawali pembukaan lahan dan sebagainya, sawah-sawah gitu. Itu Maulana Yusuf gitu. Jadi bangsawan itu adalah, dan bangsawan itu mempunyai gelar dari kerajaan ya gitu, mempunyai gelar kerajaan khusus gitu. Misalnya anak gelarnya Pangeran Arya gitu. Jadi ditempatkan sebagai menteri. Kemudian anak Pangeran Arya, pangeran juga, tapi tidak pakai Arya. Begitu. Jadi Arya lebih tinggi dari pangeran biasa. Jadi di dalam struktur pemerintahan itu, nama itu adalah sudah menunjukkan daripada kepangkatan seseorang. Jadi Pangeran Arya itu adalah menteri. Kemudian di bawahnya, kemudian ada lagi yang hampir setingkat dengan Tumenggung, yaitu Raksa. Jadi Raksa. Banyak raksa itu. Di antaranya adalah yang dikenal dengan 3 raksa di Tangerang, yaitu Wangsakara, Yudanegara, dan Santika. Nah, itu Tumenggung yang asalnya dari Sumedang diberi jabatan sebagai raksa. Jadi 3 raksa itu adalah bukan kabupaten tapi jabatan orang. Kalau sekarang kan kita tahunya mau kemana, mau ke 3 raksa, di mana di situ ada Kabupaten Tangerang ditempatkan. Jadi harus dipilah-pilah ya begitu. Kemudian raksa di bawahnya adalah seperti kerajaan juga, ada Ngabehi dan sebagainya begitu. Nah, kita kembali ke Maulana Yusuf. Maulana Yusuf itu menduduki kerajaan Banten itu pada 1570. Berakhir di 1580. Nah, pada akhir pemerintahannya, beliau menyerang Pakuan Pajajaran pada 1579. 1579 beliau bersama pasukannya, pasukan Surosoan, itu menyerang Pajajaran yang di bawah pimpinannya sendiri. Yang sebelumnya penyerangan itu di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin. Sehingga beliau ini menyerang Pajajaran 3 kali. Pertama 1534, kemudian 1562, rasanya begitu. Jadi kalau salah mohon maaf, tolong dikoreksi, nanti lihat lagi dalam sejarah. Nah, tapi 1579 itu udah benar. Dari sana beliau menyerang Pakuan Pajajaran, kemudian menyerang Jayagiri. Ya, Jayagiri itu ya Jayagiri itu tempat komplek Istana Pakuan di di Kebon Raya, Bogor. Begitu. Itu Jayagiri. Kemudian selesai dari situ, beliau mengangkat Watu Gilang diboyong ke Banten. Begitu, sehingga pemikirannya tidak akan ada lagi penobatan Raja Pajajaran setelah Watu Gilangnya diboyong ke Banten. Kemudian karena Raja Pajajaran terakhir itu adanya di Pulau Sari,
maka beliau menyerang Pulau Sari. Jadi Pulau Sari itu raja terakhirnya dari Pajajaran adalah Ragamulya Surya Kencana. Kalau Ragamulya sudah tidak punya mahkota karena mahkotanya sudah dibawa oleh Kandagalante, 4 bersaudara ke Sumedang, diserahkan kepada Gesan Ulun gitu. Nah itu kemudian beliau menyerang Pulau Sari dan wafatlah pucuk umum Pulau Sari yang disebut Ragamulya Surya Kencana. Kemudian baru dia kembali ke Banten dan Watu Gilang ditempatkan di Banten. Sampai sekarang masih ada. Begitu. Nah itulah kira-kira cerita tentang Maulana Yusuf. Maulana Yusuf terkenal juga sebagai pembuka lahan sawah. Pembuka lahan sawah itu beliau membuka serang. Serang itu bahasa Sundanya adalah bahasa Sunda, yang bahasa Jawanya adalah sawah. Serang itu artinya sawah. Jadi kota Serang itu sebetulnya sawah yang dibuka oleh Maulana Yusuf. Dan ini menjadi gaji pegawai-pegawai yang sudah berdatangan banyak begitu di Banten. Jadi Banten itu sebetulnya berbagai suku bangsa ada di situ. Ada Ambon, ada Bali, ada Arab, ada Persia, ada Eropa sedikit, ada Cina, kemudian Sunda, Jawa Timur, kemudian Madura dan sebagainya. Nah, nanti terjadi perpindahan pasukan dari Banten ke Tirtayasa pada zaman Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga Surosoan ditinggalkan kosong gitu, dan Sultan Haji yang menduduki Surosoan. Nah itu sejarah baru yang nanti kita sampai ketemu ke cerita ini, begitu kira-kira. Demikianlah barangkali cerita yang kedua ini, mudah-mudahan bisa dimengerti, dan kalau komentar mungkin bisa saya terangkan kemudian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.